Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan kembali bermonolog. Judulnya, Minta Dicarikan Lukisan Termahal. Kejadiannya berlangsung pada tahun 1990 tentang pameran lukisan yang diselenggarakan di Balai Pemuda. Judul pameran lukisan itu adalah Gebyar Zaman. Pameran lukisan Gebyar Zaman yang digagas oleh seorang kolektor lukisan dan pengusaha batu hias. Namanya Pak Sampan Suwiryo. Saat itu saya pertama kali membantu penyelenggaraan pameran lukisan, persisnya pameran lukisan Gebyar Zaman. Saya duduk sebagai bendahara dan ketuanya adalah sahabat saya Toto Sonata yang wartawan harian Indonesia dan seorang penyair. Kenapa kok disebut Gebyar Zaman? Saya sendiri kurang tahu ya, mungkin saya sudah lupa ya, ini kejadiannya 30 tahun lebih. Mungkin Gebyar Zaman itu saat itu sedang gebyarnya booming lukisan. Booming lukisan, waktu itu lukisan, waduh melambung lah. Booming mungkin boomingnya ya kayak booming daun konfre atau gelombang cinta, apa yang belakangan ini booming apa itu? Rondo bolong, janda bolong, daun janda bolong itu kan booming juga, atau dibikin booming ya, sehingga menjadi demikian banyak dicari oleh masyarakat. Nah, pada saat itu mungkin disebut Gebyar Zaman karena sedang gebyarnya lukisan-lukisan yang marak sekali tahun 90-an ya. Nah, pameran itu diikuti oleh sekitar 70 pelukis di Jawa Timur. Yang membuka adalah Wali Kota Surabaya waktu itu Dr. Purnomo Kasidi. Beliau ini wali kota yang sukses memimpin Surabaya sehingga Surabaya meraih kota Adipura Kencana karena 5 tahun berturut-turut merebut Adipura, lambang kebersihan kota di Indonesia. Maka kota Surabaya waktu itu mendapat julukan Adipura Kencana, kota Adipura Kencana, atau Pak Purnomo Kasidi ini bisa juga disebut dengan Wali Kota God. Wali Kota God karena beliau yang berhasil membebaskan banjir dari kota Surabaya. Itu Kalimas dikeruk, dinormalisasi, kemudian God itu dilebarkan, diperdalam, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai Wali Kota God. Sementara Pak Dr. Purnomo Kasidi ini berhasil membangkitkan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan. Beliau menjabat 2 kali Wali Kota Surabaya, tahun 1984 hingga tahun 1994. Nah, yang buka pameran ini adalah Pak Wali Kota Dr. Purnomo Kasidi yang dipimpin, didampingi oleh Kepala Dinas Kebersihan waktu itu, yaitu Insinyur Edi Indrayana. Beliau juga seorang kolektor lukisan. Nah, pada saat itu, setelah Pak Wali Kota meresmikan pameran, kemudian pameran itu ramai pengunjung, tetapi sepi pembeli. Saya masih ingat omongan Mas Susiar, ini seorang pematung dan pelukis. Ya, namanya pameran lukisan itu ya tidak bisa kita serahkan pasar bebas. Ya harus ada
lobby-lobby ke pejabat, ke pengusaha supaya pamerannya laku, supaya lukisan yang dipajang di sini laku. Ya nggak bisa diserahkan ke pasar bebas kepada masyarakat setelah membaca publikasi di koran, di media cetak, mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri gelar lukisan ini, termasuk yang berbondong-bondong itu ya diharapkan para pengusaha. Ya nggak bisa, panitia harus melobi pejabat ke pengusaha. Nah, atas dorongan Mas Susiar ini, almarhum Susiar, beliau seorang pelukis, pematung, dan seorang dramawan, seorang teaterawan, tokoh teater. Nah, saya kemudian bilang ke Pak Toto Sonata untuk kemudian disampaikan ke Pak Sampan Suwiryo. Ini salah satu penasehat pameran. Kemudian Pak Edi untuk disampaikan ke Pak Edi dari Pak Sampan Suwiryo agar Pak Edi Indrayana sebagai salah satu penasehat yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Kebersihan untuk melobi ke Pak Wali Kota agar datang lagi melihat pameran Gebyar Zaman di Balai Pemuda ini. Nah, selang kemudian datanglah Pak Purnomo Kasidi didampingi sejumlah pejabat ke Balai Pemuda, ke gedung utama Balai Pemuda untuk melihat-lihat pameran lukisan sekalian membawa sejumlah kepala-kepala dinas agar bisa memberi lukisan yang dipajang di situ. Nah, Pak Wali Kota agak terkejut melihat lukisan karya Suburdullah yang kalau tidak salah judulnya Ngare Siandok ya. Harganya berapa Pak? 10 juta. Bayangkan, tahun 90, tahun 1990 harga lukisannya Pak Suburdullah itu 10 juta. Saya lupa ya ukurannya ya. Itu tidak terlalu besar ya, nanggung. Harganya 10 juta. Kemudian saya akan mengikuti dari belakang ya. Pak Purnomo Kasidi bilang ke Pak Edi Indrayana, ya inilah karya seni, Ed. Karya seni itu tidak bisa dihargai dengan apa ya. Itu lain, sangat spesifik. Kalau harganya mahal ya sangat layak karena ini karya seni ya. Maka lukisan karya Suburdullah waktu itu sudah ada tanda sul terjual. Nah, di bidang kosong tanda sul itu tertulis Dr. Purnomo Kasidi. Wah, sudah. Akhirnya beberapa lukisan lainnya yang harganya di bawah 10 juta banyak yang bertanda sul terjual yang dibeli oleh bapak-bapak kepala dinas yang waktu itu mengikuti Pak Dr. Purnomo Kasidi. Nah, waktu itu ada serombongan keluarga. Kira-kira kepala keluarganya usianya ya sekitar 45 tahun atau 50 tahun ya. Nah, beliau menggunakan sandal jepit dan pakai celana pendek. Kemudian hanya berbaju sederhana lah. Kemudian diikuti oleh adik-adiknya, istrinya, anaknya gitu. Nah, ternyata orang ini masuk ke pameran lukisan, ke lokasi pameran lukisan karena sedang menunggu pertunjukan gedung Bioskop Mitra. Karena daripada bosan menunggu di lobi gedung Bioskop Mitra, nah, bapak yang pakai celana pendek dan pakaian sederhana ini masuk ke gedung Balai Pemuda melihat-lihat lukisan. Nah, kok dia dari jauh melihat, loh, itu kan Pak Wali Kota. Nah, terus bilang kepada salah satu panitia, Mas, ada nggak di sini lukisan yang paling mahal,
yang paling, tolong saya carikan lukisan paling mahal loh. Kemudian teman ini bilang ke saya, itu ada orang Tionghoa itu minta dicarikan lukisan yang paling mahal. Loh, mana ya? Seingat saya lukisan paling mahal itu lukisan karya Subur-Dola, pelukis Subur-Dola. Tetapi saya ingat-ingat ada lagi satu lukisan yang termahal yang harganya 10 juta. Sama dengan harga lukisan Mangare Sihanouk yang karyanya Subur-Dola. Nah, maka lukisan ini saya temukan karya Wahyudi D. Sutomo. Karya Wahyudi D. Sutomo. Beliau ini seorang seniman lulusan IKIP Seni Rupa, IKIP jurusan Seni Rupa Surabaya. Beliau seorang pelukis dan seniman taman. Sering bikin taman-taman gitu. Tapi apa ya, lebih banyak beliau ini berkecimpung di taman, ya sekali melukis begitu. Lukisannya memang agak aneh menurut saya. Lukisan abstrak dengan ornamen batu purba itu dilukis sama beliau. Betulnya lukisan indah, tapi kalau mungkin orang awam nggak paham ya. Tapi saya menghargai lukisan ini sangat indah buat saya. Indah. Harganya 10 juta. Bayangkan, ini tahun 90 ya, harga lukisan 10 juta. Meskipun ya ada banyak lukisan yang harganya lebih di atas 10 juta ada. Itu pelukis terkenal kayak Apandi Sujoyono atau pelukis-pelukis muda kayak Dede Eri Supriya, itu lukisannya ya sudah di atas 10 juta. Tetapi untuk ukuran lukisan, harga lukisan di Surabaya, harga 10 juta waktu itu ya luar biasa. Kalau orang bilang ya lukisan harga mabuk, mungkin gitu ya. Maaf ya. Nah, setelah diberitahu ada lukisan yang harganya paling mahal, nah, terus orang tadi yang pakai celana pendek itu mendatangi lukisan, lihat, wah memang bagus. Terus terjuallah lukisan itu. Kita beri tanda sold, nama orang itu. Saya lupa namanya ya. Tapi ternyata orang ini saya ketahui kemudian adalah pemilik perusahaan keramik. Kalau tidak salah Asia Keramik apa ya? Pabriknya di Sepanjang itu. Rumahnya di Jalan Raya Dr. Sutomo sebelah konsulat Amerika. Waktu itu konsulat Amerika masih di Jalan Raya Dr. Sutomo. Nah, saya yang mengantarkan lukisan seharga 10 juta itu ke rumahnya. Nah, termasuk ada salah satu keluarga yang lain dari bapak yang saya ketahui akhirnya sebagai pemilik pabrik keramik ini, itu membeli lukisan lain, tapi juga harganya di bawah 10 juta. Nah, setelah beliau ini membeli 10 juta lukisan, beliau mendekati Pak Wali Kota, ya berbahasa basi lah. Wah. Hai kamu beli itu lukisan itu sini ya. Oh, kata Pak Wali Kota, Pak Dokter. Sudah Bapak, saya sudah membeli beberapa lukisan. Terus pengusaha tadi menunjuk lukisan yang sudah diberi tanda sold, dilabeli sold itu. Wah, bagus ya. Terima kasih ya. Kamu sudah membantu para seniman. Nah, itulah teman-teman cerita tentang minta dicarikan lukisan termahal. Karena ada wali kota, orang tadi itu langsung membeli lukisan termahal. Ya maklum ya, istilahnya STR setorai ini. Mungkin ya. Nah, tetapi teman-teman, sesudah Pak pengusaha keramik ini membeli lukisan di pameran Gebyar Zaman, pada akhirnya beliau itu menjadi seorang kolektor lukisan. Jadi Pak pemilik Asia Keramik Asia ini sebelum itu belum menjadi seorang kolektor lukisan. Setelah pameran Gebyar Zaman, saya dengar
beliau ini menjadi kolektor lukisan, dan pada akhirnya kolektor lukisan-lukisannya adalah lukisan-lukisan yang lebih berkelas ya. Maaf ya, tanpa mengecilkan lukisan dari teman-teman yang laku di kebiar zaman ya. Itu menjadi kolektor lukisan. Nah, demikianlah teman-teman cerita monolog saya tentang minta dicarikan lukisan termahal. Karena membeli lukisan termahal karena ada Pak Wali Kota di situ. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.